Halo teman-teman, kita ketemu lagi untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Google My Business. Kali ini kita akan menambahkan foto pada Google My Business kita. Jadi teman-teman kembali masuk menggunakan akun teman-teman, kemudian lihat menu sebelah kiri dan klik pada bagian foto. Nah, foto ini penting karena akan membantu persepsi orang tentang tempat usaha kita. Jadi orang tidak hanya berdasarkan teks yang kita buat, tetapi dia bisa melihat sejauh mana, bisa melihat bagaimana suasananya, bisa melihat bagaimana bentuk tampilan dari produk kita dan sebagainya dengan melalui foto. Di dalam menu foto ini, teman-teman juga bisa menambahkan video. Jadi kita bisa menambahkan video, kita bisa menambahkan foto interior, kita bisa menambahkan foto eksterior, kita bisa menambahkan foto produk kita, bahkan tim kita. Siapa aja yang bekerja dengan kita, bagaimana kekompakan kita bisa diinformasikan kepada publik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama itu tentang logo. Logo ini menjadi penting karena dalam gambar yang kecil itu kadang-kadang membantu orang memahami tentang usaha kita. Jadi kalau brandnya sudah terkenal, kemudian logonya berasosiasi dengan brand itu sudah sangat kuat, maka sebaiknya logo ditambahkan dalam uh, Google My Business kita. Nah, kemudian foto sampul nanti akan dipasang di depan, tapi memang tidak ada jaminan bahwa foto sampul kita itu nanti yang akan tampil pada yang di atas seperti ini. Jadi itu tergantung dari pihak Google-nya. Artinya mungkin ada seleksi dan sebagainya, saya tidak begitu tahu. Nah, yang jelas foto ini bisa ditambahkan beberapa, jadi tidak cuma satu, bisa beberapa foto sekaligus, termasuk nanti foto jenis interior dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa menambahkan video, misalnya nih, teman-teman pengen menonjolkan tentang proses memasak, tentang betapa bersihnya dapur kita, tentang bagaimana proses produksi dari barang-barang kita, atau bagaimana kita melayani customer kita. Tambahkan video yang unik, yang membantu orang semakin memahami usaha kita. Nah, untuk menambahkan logo, klik di sini, kemudian nanti ada foto diseret ke sana, saya tidak akan praktek ya. Atau boleh saja saya praktek, misalnya saya punya logo sederhana, saya masukkan ke sini, kemudian nanti akan diupload. Nah, setelah selesai, kita tetapkan ini sebagai logo kita. Kita bisa potong, sesuaikan gambarnya. Kita bisa putar kiri kanan, disesuaikan. Kemudian kita bisa tambahkan keterangan. Misalnya di sini, baju Anita paling murah. Nah, kemudian kita tetapkan logonya. Oke, ini sudah masuk logonya. Kemudian kita bisa menambahkan video nanti ya. Kemudian kita tambahkan interior, foto-fotonya. Ini akan menunjukkan tampilan nuansa bisnis kita melalui foto tampilan dalam ruangan. Kemudian nanti eksterior. Eksterior ini akan membantu orang ketika akan menemukan toko kita. Bentuknya kayak apa sih? Bangunan dari toko kita atau tempat usaha kita. Nah, ini biasanya digunakan oleh orang yang akan datang yang nanti dipandu oleh Google Map. Jadi bisnis teman-teman yang sebelumnya kemarin kita sudah setting Google Map, pointingnya di mana, lalu kalau orang mau berkunjung akan dituntun oleh Google Map dan pada akhirnya kalau sudah ada di sekitaran, mereka akan mencari-cari mana sih bentuk tampilan luarnya, baru kemudian dia akan masuk dan melihat tampilan interiornya. Kemudian kita bisa menambahkan foto-foto produk, ya, foto-foto produk, tapi nanti ini akan masuk ke sesi produk saja. Nah, ini tim ini silakan dimasukkan ke sini siapa aja tim yang terlibat. Kemudian identitas mungkin tidak begitu penting. Nah, yang perlu teman-teman tahu karena Google My Business yang kita set ini belum
diverifikasi, maka foto-foto ini hanya disimpan saja, tidak ditampilkan di publik. Jadi kita hanya, bisa melihat di sini ya, kita bisa melihat hanya di tampilan kita, publik nggak tahu. Kira-kira tentang foto seperti itu, ada beberapa ketentuan teman-teman, kita akan coba lihat bagaimana ketentuan dari foto dan video kita. Ada panduannya, teman-teman nanti bisa klik dari Google ya, saya masukkan ke sini. Nah, panduannya adalah format yang diterima oleh Google adalah JPG atau PNG. Kemudian ukurannya antara 10 kilo sampai 5 mega. Tentu saja kalau kecil gambarnya akan tidak begitu bagus secara resolusi, tapi kalau terlalu besar sebenarnya layar kita juga tidak butuh ukuran file besar, yang penting cukup dilihat dan bagus. Jadi kalau teman-teman punya kamera kemudian jepret fotonya, speknya disesuaikan ukurannya ya. Karena kamera-kamera sekarang ukuran-ukuran fotonya gede-gede gitu. Tapi sekali lagi, bagi tampilan-tampilan layar seperti ini yang penting cukup, kecuali teman-teman kalau memotret produk dan kemudian mau dicetak, memang itu resolusinya harus tinggi. Tapi layar kita seukuran berapa sih? Apalagi ponsel ya, tidak perlu gede-gede, yang penting cukup, terlihat, detailnya terlihat, itu sudah sangat cukup. Kemudian rekomendasi resolusinya, kalau kita lihat di sini tingginya 720 picture element. Jadi ada satuannya. Satu titik yang ada di layar ini adalah satu piksel. Satu piksel termasuk apakah warnanya red, green, atau blue. Nah, lebar juga sama. Jadi 720 kali 720. Kemudian resolusi minimumnya adalah 250 kali 250. Nah, teman-teman, foto-foto yang dimuat ini sebaiknya foto-foto yang pencahayaannya bagus, yang tidak usah memakai filter yang berlebihan. Fokus apa yang mau kita tampilkan di sana. Pernah ada satu cerita ini, ketika seseorang minta pendapatnya tentang saya mau jualan dan foto produk saya adalah foto produk yang berada di dalam ruang tamu. Di situ dipasang foto lukisan, karena memang dia akan jualan lukisan. Sudah fotonya tidak begitu bagus, resolusinya tidak bagus, pencahayaan tidak bagus, tetapi yang paling menggelikan adalah, atau mungkin tidak akan bisa mendukung banyak terhadap kualitas foto adalah karena dia di sampingnya ada jaket dia yang tertempel, di bawahnya ada kursi, lalu sepeda anaknya, semuanya ikut masuk ke situ. Jadi teman-teman kalau misalnya foto produk mau ditampilkan, silakan fokus pada produknya, jangan yang lain-lain. Jangan asal ceprek kemudian naik, mungkin perlu dipotong. Nah, untuk video, teman-teman, panduan videonya adalah durasi maksimalnya 30 detik. Kalau teman-teman pakai YouTube, durasinya pasti panjang-panjang. Tapi untuk keperluan Google My Business, jangan terlalu panjang. 30 detik sudah sangat cukup. Ukuran filenya juga jangan gede-gede, 100 mega. Ini nanti pengaruhnya ke resolusi. Jadi kalau 30 detik tapi resolusinya tinggi, itu akan berpengaruh kepada ukuran file. Nah, resolusinya adalah 720 frame. Kemudian boleh lebih tinggi dari itu. Jadi misalnya kita pakai yang kualitas HD juga dipersilahkan. Asal ketentuannya adalah tidak lebih dari 30 detik dan tidak lebih dari 100 megabyte. Kira-kira untuk foto seperti itu nanti ada deskripsi di bawah, teman-teman silahkan lihat. Dan untuk foto ini sebaiknya teman-teman langsung mencoba pada Google My Business yang sudah di-set sebelumnya. Ini yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang foto pada Google My Google My Business. Terima kasih.